dari metode Jacobian itu tersendiri, yaitu metode Jacobian merupakan cara iteratif menyelesaikan sistem persamaan non-linear, di mana untuk mendapatkan nilai pada iterasi berikutnya yang digunakan perolehan nilai pada iterasi sebelumnya. Nah, uji Jacobian pada sistem persamaan non-linear merupakan langkah penting dalam metode Newton-Raphson multivariabel, yang dimana matriks Jacobian sendiri itu adalah matriks yang berisi turunan parsial dari setiap fungsi terhadap variabel-variabelnya. Kemudian materi kedua yaitu konsep dasar. Konsep dasar metode Jacobi merupakan metode iteratif, yaitu mendekati solusi dengan perhitungan berulang berupa secara langsung. Setiap persamaan nilainya itu ditulis ulang sehingga variabel utama x diekspresikan dalam bentuk variabel lain. Nah, bentuk umum dari iterasi Jacobi yaitu xi pangkat k plus 1 sama dengan 1 per xii 40 bi dikurangi sigma j sampai j sama dengan 1 atau j tidak sama dengan i sampai n, yang dimana a ij dikali x j pangkat x, yang dimana nilai i nya itu sampai dengan 1, 2 hingga n. Artinya jika nilai baru x pangkat k plus 1 dihitung hanya menggunakan nilai lama x, di sini x i kalau tidak salah ya, dari iterasi sebelumnya. Next. Kemudian rumus iterasi metode Jacobi. Nah, rumus iterasi Jacobi biasanya dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear dengan cara iterasi Newton-Raphson multivariabel. Intinya metode Jacobian ini menggunakan matriks Jacobian sebagai turunan parsial dari fungsi-fungsi terhadap variabel-variabelnya. Nah, rumus dari sistem persamaan non-linearnya yaitu fx, di mana fi sama dengan x1, x2 sampai x0. Yang kedua f2 dari x1, x2 sampai x0, sehingga fn sama dengan xi, x2 sampai dengan xn. Dengan x sama dengan x1, x2 sampai dengan xn, maka kita memiliki matriks Jacobian. Nah, kemudian rumus dari matriks Jacobian yaitu J x sama dengan df1 per dx1, kemudian df1 per dx2 sampai dengan df1 per dxn. Kemudian yang kedua kolom kedua, yang ini baris pertama, yang kolom kedua kan. Kemudian kolom kedua df2 per dx1, kemudian df2 per dx2 sampai dengan df2 per dxn. Terus yang ketiga dfn sampai dengan dx1, dfn sampai dengan dx2 sampai dfn per dxn. Kemudian langkah-langkah algoritma. Langkah-langkah algoritma metode Jacobian. Yang pertama, tentukan fungsi analitik f, x, y, z dengan mengubah ke SPML sama dengan 0. Yang kedua, tentukan fungsi g, x, y, z dari fungsi f, x, y, z. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai awal x0, y0, dan z0 dan toleransi kesalahannya. Kemudian step keempat yaitu menghitung x1, y1, dan z1 dengan memilih nilai xn yang terbaru menggunakan fungsi g, x, y, z. Kemudian yang kelima, hitung f, x, y, f. Kemudian yang kelima, hitung f, x1, y1, z1 jika mutlak f, x1, y1, z1 kurang dari 0. Maka berhenti jika tidak lanjut. Kemudian contoh soal dan penyelesaiannya. Di mana bunyi soalnya, tentukan nilai x, y, z yang memenuhi sistem persamaan non-linear dengan mengambil x 0 sama dengan 0,1, y 0 sama dengan 0,1, dan z 0 sama dengan 0,1, dan toleransi kesalahan e sama dengan 0,01 pada persamaan berikut. Nah, yang dimana soal persamaannya itu f, x, y, z 3x plus y min z sama dengan 7, y
5x plus 7y min 2z sama dengan 18. Kemudian persamaan ketiga 2x min 2y plus 3z sama dengan 9. Kemudian solusi penyelesaiannya, pertama kita ubah persamaan f, x, y, z ini sama dengan 0. Dimana kan ini persamaannya itu persamaan yang ini kita ubah, kita akan mengubahnya agar menjadi sama dengan 0. Jadinya f, x, y, z 3x plus y min z min 7 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua 5x plus 7y min 2z min 18 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga 2x min 2y plus 3z min 10 sama dengan 0. Kemudian yang kedua sistem persamaan linear di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, sistem persamaan linear di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Dan di sini kita akan mengubah fungsi f, x, y, z ini menjadi g, x, y, z. Di sini ini sebagai persamaan x-nya, ini persamaan kedua ini sebagai persamaan y, dan yang kita akan menghitung permasalahan tadi. Selanjutnya kita akan menghitung iterasinya. Nah, pada iterasi pertama pada iterasi pertama x1, y1 dan z1 itu nilai x1 yaitu min y plus z plus 7 per 3. Kemudian persamaan kedua min 5x plus 2z plus 18 per 7. Kemudian persamaan ketiga min 2x plus 2y plus 9 per 3. Kan tadi nilai x0 nya itu 0,1, terus kemudian y0 nya itu 0,1 dan z0 nya itu 0,1, maka di sini kita substitusikan. Dan dimana kan di sini nilai y0 nya itu 0,1, maka menjadi negatif 0,1, kemudian plus nilai z-nya itu 0,1 plus 7 per 3. Kemudian pada persamaan kedua min 5 kali 0,1 plus 2 kali 0,1 plus 18 per 7. Kemudian persamaan ketiga min 2 kali 0,1 plus 2 kali 0,1 plus 9 per 3. Nah, hasilnya yaitu 2,3333. Nah, persamaan kedua hasilnya 2,52851. Nah, persamaan ketiga hasilnya 3. Nah, periksa apakah nilai dari f, x, y, z kurang dari 0,01. Nah, kemudian f, x1, y1, z1 sama dengan 3x plus y min z min 7. Nah, persamaan kedua 5x plus 7y min 2z min 18. Persamaan ketiga 2x min 2y plus 3z min 9. Dan di sini kan kita akan meriksa apakah f, x, y, z nya itu kurang dari 0,01. Maka di sini kita akan masukkan nilai x, y, z nya. 3 dikali 2,333, dan di sini nilai hasil x-nya itu kan 2,333. Kemudian ditambah nilai y-nya itu 2,52851 dikurangi 3 dikurangi 7. Kemudian persamaan kedua 5 dikali 2,333 ditambah 7 kali 2,52851 dikali 2 dikali 3 dikurangi 18. Kemudian 2 sama ketiga 2 dikali 2,333 dikurangi 2 kali 2,5288571 ditambah 3 dikali 3 dikali 9. Maka hasil x-nya itu min 0,47143. Hasil y-nya itu 5,366662. Kemudian hasil z-nya itu negatif 0,390476. Karena mutlak f, x, y1, y1, z1 itu lebih dari e, maka lanjut ke iterasi kedua. Selanjutnya iterasi kedua. Karena iterasi kedua sampai dengan seterusnya itu nilai mutlak f, x1, y1, z-nya itu lebih dari e, maka proses perhitungannya sama. Nah, pada iterasi ke-10 di sini kita hitung sampai iterasi ke-10 karena di sana dia mendekati nilai f(x1), nilai f, x, y, z itu kurang dari 0.
13. Nah, karena pada iterasi ke-13 ini menunjukkan bahwa nilai pendekatan untuk solusi hampiran X sama dengan 2,6077708, kemudian nilai Y-nya sama dengan 1,32222, kemudian nilai Z-nya 2,142644 dengan perolehan nilai F X1 Y1 Z1-nya itu sama dengan 0,000866, maka nilai ini sudah dipandang mendekati 0 atau 0,01. Nah, ini adalah tabel total iterasinya. Kemudian ini jika kita masukkan persoalan tadi di dalam MATLAB, maka hasil dari grafik dari total iterasinya tadi itu akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita berlanjut ke sintaksnya. Nah, sintaks program MATLAB. Selanjutnya sintaks program MATLAB metode Jacobian. Nah, ini adalah bentuk sintaksnya. Nah, jika kita masukkan ke dalam MATLAB, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kan bentuk persamaan sistem persamaan yang tadi. Nah, kita masukkan nilai x-nya, tebakan awal x-nya, y-nya, dan z-nya, dan kita masukkan nilai toleransinya. Di sini jumlah iterasi maksimumnya itu 100. Maka hasil dari iterasi yang tadi kita hitung di atas itu ini hasil dari iterasi yang kita hitung di atas itu, yang dimana dia konvergen, hasilnya itu konvergen pada iterasi ke-13. Nah, ini grafik dari persoalan sistem persamaan yang tadi kita hitung, atau contoh soal yang tadi kita hitung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.